Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan semangat belajar meskipun belajarnya di rumah, ya. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 2, subtema 1, hidup rukun di rumah. Kalian bisa melihat juga di buku paket kalian. Nah, masih ingat tidak dengan pelajaran kemarin, yaitu tentang ayah mutiara membelikan buah tangan kepada mutiara berupa buku. Nah, apa itu buah tangan? Sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin. Buah tangan adalah ungkapan yang artinya oleh-oleh. Nah, mutiara mendapatkan oleh-oleh buku. Nah, saat ini mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Ini ada buku warna biru. Nah, sampul bukunya ini ada gambar. Pernahkah kamu melihat lambang seperti ini? Kira-kira di mana kamu melihatnya? Coba kamu ingat-ingat saat berada di kelas. Ketika berada di kelas, di depan kelas dan ditempelkan di dinding tembok, ada lambang yang mirip dengan sampul bukunya mutiara. Ini adalah lambang burung Garuda. Lambang burung Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Nah, ini adalah ternyata lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Di tengah-tengah burung Garuda ini ada perisai dan ada beberapa simbol-simbol. Dan burung Garuda ini membawa apa ya di kakinya? Membawa cari kertas dengan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, keseluruhan ini ya, lambang seperti ini adalah lambang negara kita, negara Indonesia. Nah, perisai yang ada di tengah memuat simbol-simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila sendiri adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Baik, selanjutnya kalian ketika upacara di sekolah selalu mendengarkan dan diminta untuk mengikuti membaca bersama-sama, yaitu Pancasila. Nah, kalian hafal tidak tentang Pancasila ini? Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita harus hafal, ya. Sebagai warga negara yang baik harus hafal tentang Pancasila dan nilai-nilai yang ada pada Pancasila ini, ya, harus kita amalkan pada kehidupan sehari-hari karena nilai-nilai ini sangat baik sekali, ya. Juga tidak bertentangan dengan agama. Justru nilai-nilai ini sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai yang ada di agama kita. Baik, kita baca bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yuk anak-anak kita hafalkan bersama-sama ya. Nah, baik. Setiap sila pada Pancasila memiliki simbol. Simbol bintang seperti ini adalah simbol dari sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbol berikutnya yang berwarna merah dan ada gambar rantai. Ini adalah simbol
dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol yang ketiga yaitu simbol pohon beringin. Simbol pohon beringin ini adalah simbol dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang berwarna merah ada gambar kepala banteng. Ini adalah simbol dari sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima ada simbol padi dan kapas. Ini adalah simbol dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, nah coba amati gambar yang ada di bawah ini. Di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama ada satu keluarga, ayah, ibu, kakak, adik. Mereka hendak pergi ke gereja. Gambar yang kedua ada gambar orang sedang sholat. Mereka sedang sholat berjamaah. Ayah sebagai imam, anak laki-laki sebagai makmum yang berada di depan, dan ibu serta anak perempuan berada di barisan paling belakang. Gambar ketiga, ini ada keluarga sedang berdoa dengan ciri khas doanya tangan digenggam erat. Nah, ini adalah ciri khas umat Kristiani. Mereka sebelum makan juga berdoa, sama dengan kita umat Islam sebelum makan berdoa. Mereka juga berdoa. Nah, tapi ciri-ciri khas mereka tangannya digenggam erat seperti ini. Berikutnya, gambar yang paling kiri adalah gambar keluarga yang sedang berdoa juga. Di mana mereka berdoa di kuil. Ini adalah warga umat Konghucu. Nah, yang di tengah ini adalah keluarga umat Hindu yang berdoa di pura. Berikutnya, yang paling kanan ini adalah keluarga umat Buddha, semuanya juga beribadah ya. Jadi keenam gambar tadi adalah gambar keluarga yang sedang beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Nah, sekarang menurut pendapatmu pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar ini? Yo, kira-kira sila keberapa ya? Ya, orang-orang beribadah seperti ini termasuk pengamalan sila keberapa? Betul, ini adalah pengamalan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Baik, nah Udin ingin meminjam buku milik Mutiara kakaknya. Mutiara dengan senang hati meminjamkannya. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan tersebut. Udin, buku kakak banyak sekali. Mutiara, kakak memang senang membaca buku. Udin, wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati, meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak. Sama-sama, Dik. Nah, kira-kira mana ya yang termasuk
ungkapan pada percakapan ini antara Mutiara dan Udin? Yuk kita bahas. Yang pertama, pada kalimat "wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku". Kutu buku adalah sebuah ungkapan karena mengandung makna yang bukan sebenarnya. Nah, berikutnya, bintang lapangan. Nah, masa ada sih bintang di lapangan? Nah, ini adalah jenis ungkapan karena mengandung arti yang tidak sebenarnya. Berikutnya, rendah hati. Masa hati itu rendah? Nah, ini juga termasuk ungkapan karena memiliki arti yang bukan sebenarnya. Dan yang terakhir, besar kepala. Kepalanya masa besar? Ya, sebesar apa ya kepalanya? Nah, ini juga bukan arti yang sebenarnya, maka disebut ungkapan. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan ini. Apa sih arti ungkapan tersebut? Tadi ada kutu buku. Kira-kira apa ya artinya kutu buku? Siapa yang tahu? Arti kata kutu buku adalah orang yang gemar membaca. Orang itu suka sekali dengan membaca, ya, hari-harinya sibuk dengan membaca, sehingga dia menjadi pintar, wawasannya luas sekali. Maka dia dijuluki kutu buku. Berikutnya, apa ya arti ungkapan bintang lapangan? Bintang lapangan adalah pemain yang terbaik. Ketika dalam pertandingan sepak bola ada pemain terbaik, maka dia dijuluki bintang lapangan. Ketika dalam permainan voli atau permainan olahraga manapun, ketika ada pemain yang terbaik di sana, maka dia juga dijuluki bintang lapangan. Kemudian, apa ya artinya rendah hati? Rendah hati artinya orang yang tidak sombong, orang yang baik, yang tidak sombong. Meskipun punya rezeki yang banyak, tetapi dia tetap dermawan, memberikan suka bersedekah. Itu namanya orang yang tidak sombong. Ya, contohnya pemain sepak bola, meskipun dia terkenal bintang lapangan, ya, tetapi dia tetap mau menyapa para fans-fansnya. Nah, termasuk arti dari kata rendah hati. Berikutnya, besar kepala. Kepalanya besar? Bukan. Besar kepala memiliki arti orang yang sombong. Berbeda dengan rendah hati. Kalau rendah hati orang tidak sombong, ya, orang yang baik hatinya. Sedangkan kalau besar kepala, dia adalah orang yang sombong sekali. Baik, itu adalah arti dari ungkapan-ungkapan yang ada di percakapan ini. Berikutnya, pengalaman sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Kira-kira pada percakapan ini ada pengamalan sila keberapa ya? Ceritanya ini kan tentang Mutiara mau meminjamkan bukunya kepada Udin. Mutiara adalah anak yang baik, kakak yang baik, ya, mau meminjamkan buku-bukunya kepada Udin, sehingga Udin juga ikutan membaca, sehingga sama-sama menjadi anak yang pintar. Di sini ada dan mengandung sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, karena mereka berdua ini, kakak adik ini, saling berbagi, ya, saling berbagi
Kalau dalam hal ini berbagi meminjamkan buku, berbagi membaca buku ya. Baik, tuliskan cerita pengalamanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara atau orang tuamu. Nah, ini Pak Awan akan berikan tugas pada kalian di Google Classroom. Kalian akan mendapatkan tugas di sana. Nanti dicek ya. Nah, terima kasih anak-anak sudah mau perhatikan penjelasan Pak Awan. Semoga semakin paham, semoga semakin pintar, semakin cerdas, dan semoga tetap bermanfaat kepada siapapun, menjadi anak yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.